Ini urusan sosial. Kalau tadi kita urusan ibadah, urusan kita sama Allah. Sekarang urusan sosial antara kita dengan yang lainnya. Bagaimana? Ada 3 tingkatan juga nih manusia nih. Yang pertama, al-ula an yanzila fi haqqihim manzilatal kiramil bararati minal malaikah, wa huwa an yas'a fi aghradihim rifqan bihim wa idkhalan lisururi ala qulubihim. Yang pertama, ada seorang hamba ya yang perilakunya seperti malaikat-malaikat yang mulia terhadap hamba-hamba yang lain, terhadap manusia yang lain. Gimana kerjaannya? Dia berusaha untuk menunaikan hajat-hajat saudara-saudaranya, ngirangin saudaranya, nyenengin hati orang. Ini termasuk derajat yang paling tinggi ya. Ini yang paling bagus nih, berusaha ngirangin orang, berusaha membantu orang. Dengan apa aja? Dengan harta kalau dia punya, berusaha berbagi. Dengan tenaga kalau dia bisa membantunya dengan kekuatannya, atau dengan pikiran, atau dengan nasihat, dengan apa, bahkan cukup dengan muka manis aja juga udah bagus ya. Ketemu orang senyum, orang kan girang juga daripada ketemu orang mukanya mengkerut, cemberut. Gimana rasanya gitu, nih orang ngapa ya, kenapa kalau depan muka saya begini ini ya, pemarah saya, jadi kepikiran orang, asem banget tuh orang mukanya. Iya, paling nggak kita bikin orang girang, bikin orang seneng ya. Nah, ini termasuk orang yang seperti malaikat ya, bagus perilakunya, nggak pernah nyusahin orang, nggak pernah nyusahin orang, apalagi bikin kesel orang, kagak. Nah, ini termasuk orang yang seperti malaikat. Ada yang kedua, an yanzila manzilatal bahaim wal jamadat fi haqqihim fala yanaluhumul khairu walakin yakufu anhum syarrah. Ini kalau orang udah nggak bisa berbuat baik sama orang lain, nggak bisa menyenangkan hati orang lain, paling nggak jangan ngerugiin orang lain ya. Ini derajat yang kedua, yaitu udah kayak binatang aja deh, atau seperti benda mati, udah itu kayak tiang aja deh ya, kayak patung aja. Apa? Nggak bisa ente ngasih kebaikan buat orang lain, paling nggak ente nggak bikin susah orang lain ya. Anak nggak bisa ngasih kebaikan ya, itu paling nggak ente jangan nyusahin orang lain, jangan nyakitin orang lain ya, jangan ganggu orang lain, udah itu mending. Ini orang-orang yang seperti nggak ngasih manfaat tapi dia juga nggak bikin nyusahin orang ya, nggak ngerugiin orang, ini mending nih ya. Tapi ya udah kayak patung deh ya. Atau kayak kambing, kayak binatang ya. Kalau kambing masih kalau dipotong ada. Walhasil kayak binatang yang nggak bikin nggak manfaat, nggak memberi manfaat, tapi dia juga nggak membahayakan orang lain, nggak ngerugikan. Ini paling nggak gitu deh. Yang penting gua nggak ngerugiin orang, nggak nyusahin orang, nggak ganggu orang. Ya udah itu udah bagus, udah mendingan itu. Ya, itu mendingan. Tapi paling nggak kalau bisa kita tingkatan yang pertama, berusaha membantu orang, menggembirakan hati orang ya, menunaikan hajat orang, itu kalau bisa. Kalau kagak, jangan sampai tangan kita, lisan kita mengganggu orang lain. Kata Rasulullah SAW, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Muslim yang hakiki itu yaitu muslim yang saudaranya muslim yang lain itu selamat dari lisannya dan tangannya ya. Selamat min lisanihi wa yadih, dari lisannya dan tangannya ya. Ini muslim yang benar, lisannya dijaga, nggak mau caci maki orang, mencela orang, ribain orang, apalagi namimah, hasad, dengki, semuanya diomongin akhirnya. Mulut nggak bisa dijaga, ngomongin aibnya orang, kejelekannya orang. Au yadih, tangannya mukul. Kalau dulu mungkin tangan mukul, tangan menjahili, mengambil hak orang lain ya. Tapi sekarang ada peningkatan tangan, bukan hanya mengambil hak orang lain atau memukul orang lain, tapi juga mungkin dengan media sosial pakai tangan sekarang ya.
ya di media sosial, nyebarkan fitnah, nyakiti hati orang lain, mencaci, memaki, mendusta, macam-macam. Kalau Rasulullah mengatakan min lisanihi wa yadihi, ya sekarang ini udah menjadi apa, bisa berfungsi seperti lisan, ya dia menulis. Jadi jaga lisan kita, tangan kita daripada mengganggu saudara kita yang muslim. Jangan ikut-ikut menghibah, memfitnah ataupun apalagi lah ya. Ada orang berbuat tidak benar, katanya baru beritanya, kita jangan ikut-ikutan. Jangan gampang-gampang ikut nge-share, nyebarin ini, nyebarin itu, berita ini, berita itu, kita nggak tahu ya. Jangan sampai ikut dosa ya. Orang berbuat dosa ya, orang berbuat dosa itu kesalahan dia. Jangan sampai kita ikut dalam perbuatan dosa tersebut. Ada orang berbuat maksiat, berbuat dosa, terus ada orang yang nulis misalnya nyebarin, disebarin, dia fulan melakukan ini, fulan melakukan itu, disangka kagak dosa itu begitu ya. Mungkin dipikir karena banyak orang melakukan gini ya. Iya, jangan sampai tertipu kebanyakan, karena banyaknya orang berbuat dosa, berbuat salah, terus dianggap itu hal yang lumrah. Salah dan dosa walaupun banyak orang yang melakukannya tetap salah. Kebaikan dan kebenaran walaupun sedikit tetap itu hal yang benar. Jadi jangan kita ikut nge-share ini, nyebarin itu, ente ikut dosa ya. Katanya kalau orang melakukan menunjukkan ke satu apa, adallu alal khair alal syarri kafa'il, kama alal khairi kafa'il. Orang yang membantu orang melakukan maksiatan aja, satu kalimat aja ikut dosanya sama. Misalnya ada orang tempat maksiat mana, nunjuk doang tuh, dia nggak pernah melakukan dosanya, karena dia nunjukin orang, dia melakukan dosa yang tadi ditunjukin. Yang nunjukin aja dia dapat dosanya ya, karena melakukan, membantu. Man a'ana ala ma'siyatin walau bisyatril kalimah, barang siapa yang membantu orang melakukan perbuatan dosa walaupun dengan satu kalimat, kana syarikan lahu fil itsm, dia dapat dosanya sama. Jaga lisan kita. Nah ini sekarang zamannya media sosial, kita gunakan sebaik-baiknya ya. Jangan ikut-ikutan ya, jangan sampai ikut dosa. Jangan sampai kita berdosa, nggak tahu, kita anggap ini hal yang biasa. Nggak ada hal yang biasa. Kalau membicarakan aibnya orang, kesalahan orang lain, wah itu dia berbuat salah. Iya berbuat salah. Ini sebenarnya perlu kita ketahui. Kalau kita melihat orang berbuat salah atau mendengar orang berbuat dosa aja, ini ada kesalahan pada diri kita. Ya, ini perlu kita beritahu. Kalau kita tahu ada orang berbuat dosa, kita lihat nih orang berbuat dosa, atau kita ngedengar ada orang berbuat dosa, ini ada kemungkinan ada kesalahan di diri kita. Kenapa kok Allah bisa tunjukin orang berbuat dosa depan kita, mati kita? Kenapa Allah bisa mendengarkan? Berarti ada kesalahan pada diri kita. Jangan terus gitu, oh dia emang berbuat, anda lihat sendiri pakai mata kepala anda, dia melakukan ini, dia melakukan itu ya. Itu ente harus mikir, kenapa ente bisa dengar, kenapa ente bisa lihat. Berarti ada dosa yang ente kerjain. Orang dulu itu ya, dia harus teliti, ada apa nih kok sampai Allah pertunjukkan apa, perlihatkan orang yang berbuat dosa di depan. Jangan girang, wah anda punya aibnya nih, ada kuncinya ini, dia macam-macam sebarin nanti. Nah, na'udzubillah, udah jelek banget deh sifatnya ya. Na'udzubillahi. Kemudian itu paling enggak udah kayak jadi kayak binatang atau kayak benda mati aja mendingan itu. Ente nggak ngasih manfaat buat orang lain, tetapi ente juga nggak mencelakakan orang lain, nggak bikin susah orang lain, nggak nyusahin orang, gitu ya. Yang ketiga, nih jangan sampai kita jadi
yaitu an yanzila fi haqqihim manzilatal aqaribi wal hayyat was siba'ud dhariyat. Jangan sampai engkau menjadi seperti al-aqarib, kalajengking, wal hayyat, ular-ular, was siba'ud dhariyat, binatang-binatang buas. Yang gimana nih? Orang pada ngeri sama dia, pada takut. Waduh, ada dia lagi nih. Wah, urusannya ribet nih. Wah, ada rumahan. La yurja khairuh, nggak diharap kebaikannya. Wah, nih ular bermanfaat, nggak ada. Ya, orang nemu ular loh gimana? Ada buru-buru diketok palanya biar mati. Ya. Ada binatang buas bagaimana? Kabur semua. Ya. Macan, singa lepas, kabur semua, itu kunci. Berbahaya nih urusannya nih. Menjauh, nggak ada yang mau mendekat. Nah, ini kita diumpamakan, jangan sampai kita menjadi seperti binatang-binatang buas, binatang-binatang yang membahayakan. Ya. Sudahlah nggak ngasih manfaat, kemudian dia membahayakan. Ular nggak ada manfaatnya, yang ada berbahaya. Ya, la yurja khairuhu wa yuttaqa syarruh, itu dia nggak diharapkan kebaikannya dan dikhawatirkan kejahatannya. Kemudian mengatakan, fa in lam taqdir ala an taltahika bi ufuqil malaikah fahdhar an tanzila an darajatil bahaim wal jamadat ila maratibil aqarib wal hayyat. Katanya kalau kau tidak sanggup, tidak bisa untuk sampai derajatnya malaikat yang berusaha berbuat baik, berusaha bermanfaat untuk orang lain, nggak sanggup, paling nggak jangan sampai turun dari derajatnya tembok, jangan sampai turun dari derajatnya binatang-binatang biasa tuh, ya, bahaim, ya, kambing, ayam, sapi, jangan sampai turun dari derajatnya itu ke derajatnya binatang-binatang buas yang membahayakan. Jadi bagaimana ya? Paling enggak kita kalau enggak bisa memberi kebaikan kepada orang lain, jangan sampai kita nyusahin orang lain. Ya. Ini udah gitu ya. Ada banyak orang yang seperti ini. Ya. Pokoknya dia berusaha gimana caranya, enggak bisa ngasih kebaikan, aneh berusaha enggak mau nyusahin orang lain. Kemudian bagaimana? Fa in radita li nafsika an-nuzul min a'la al-'illiyyin fala tarda laha bil hawa bil hawi ila asfalis safilin fala'allaka an tanjua kafafan la laka wala 'alaik. Kata kalau kau enggak bisa, kalau kau tidak bisa, in radita li nafsika an-nuzul, kalau kamu rela turun daripada derajatnya para malaikat yang mulia itu, ya, fala tarda laha bil hawi, tapi jangan sampai merosot terus sampai derajatnya binatang-binatang buas, ya. Fala'allaka an tanjua kafafan la laka wala 'alaik. Paling enggak ente selamat. Kalau ente jadi yang tengah-tengah itu, ya enggak ngasih manfaat tapi juga enggak ngasih madarat buat orang lain, enggak nyusahin orang lain, ente selamat dan orang lain juga selamat dari itu. Ya. Nah, ini kita di mana nih tingkatannya dari yang tiga ini? Berusaha paling enggak yang pertama, ya, berusaha berbuat baik. Kalau memang kagak tahu diri, ini kita disuruh koreksi diri, belajar memperbaiki diri kita. Jangan sampai kita derajat kita rendah, paling enggak tengah, ya, berusaha derajat yang pertama. Fa'alaika fi bayadhi naharika an tashtagila alla tashtagila illa bima yanfa'uka fi ma'adika wa ma'ashika alladzi la tastaghni 'anil isti'anati bihi 'ala ma'adik. Katanya maka kau isilah waktu siangmu dengan apa? Alika fi bayad alla tashtagil. Kamu janganlah mengisi waktu siangmu kecuali dengan apa yang bermanfaat untukmu, untuk kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat. Ma'ad, hidup kembalinya kita. Waktu kita gunakan apa yang siang hari? Ya mau ngapain? Kerja, boleh kerja. Mau usaha, emang harus kita cari ma'ash,
tempat bekal buat kehidupan kita di dunia ini. Kita perlu buat nafkah anak bini kita, keluarga kita. Arti kita perlu keluar untuk mencari mencari nafkah. Dengan kesibukan kita sibukkan waktu kita dengan hal-hal yang positif, yang baik. Mau kerja, mau dagang, mau usaha apa aja, yang penting yang halal. Kemudian juga tapi kita jangan lupa membekali untuk kehidupan kita yang abadi di akhirat nanti. Jangan sampai sibuk kerja, sholat ditinggal. Wali lagi banyak objekan ini, lagi banyak orderan, tar dulu deh sholatnya ya. Yang kasih objekan, yang kasih orderan gitu siapa kalau bukan Allah yang menggerakkan hati orang-orang tersebut. Ya, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, insya Allah hubungan kita dengan yang lain akan dimudahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ain ajazza 'anil qiyam bihaqqi dinika mu'amukhalatatin nas wa kunta la taslamu fal 'uzlatu aula bika fa 'alaika biha fa fiha salamah. Nah, ini pembahasan yang lain lagi nih. Katanya kalau kau tidak sanggup untuk menjalankan urusan agamamu karena gaul sama orang, ya, kumpul sama orang, waduh, anak nggak bisa nih. Ya kalau sudah ente nggak sanggup bergaul sama orang, ya udah uzlah aja dah, ya, uzlah kan udah di rumah aja deh, ngedekem aja di rumah. Nih orang ngapain? Kadang-kadang ada orang yang iseng mulutnya, orang nggak keluar rumah diprotes. Kenapa itu dia nggak keluar rumah ya? Nggak gaul. Mungkin kita harus kasih tahu, mungkin aja dia nggak bisa bergaul sama orang, bukan karena sifatnya, mungkin dia takut pergaulannya ini membahayakan orang lain atau dirinya bahaya buat dirinya, maka dia berusaha untuk al-uzlah, mengasingkan dirinya. Ya kita husnuzon aja sama orang. Wah, dia orang mah kupor, dia nggak pernah gaul. Iya, mungkin ada alasan-alasan yang kita nggak tahu. Ya, kita berusaha. Kemudian ya fal uzlatu aula bika fa alaika biha fa biha salamah. Kadang orang ada yang nggak mau keluar rumah, udah deh ana nggak kumpul, karena kumpul begitu, kumpul sama orang, orangnya sering ghibah, namimah, ngomongin orang kalau ngumpul, ya. Akhirnya ana nggak kumpul deh, main di rumah aja deh, ketemunya ya kadang-kadang aja deh. Kadang kalau di masjid doang ketemunya ahlan wa sahlan, kaif halukum, apa kabar, baik, sehat, afiat, pulang. Ya. Atau sibuk dengan pekerjaannya. Fa in kanatil wasawisu fil udlati tujadzibuka ila ma la yurdillahu ta'ala wa lam taqdir ala gam'iha bi wadha'ifil ibadat fa 'alaika bin naum. Ini kadang-kadang begini juga nih. Kalau udah nggak bisa jaga dirinya, ana takut kumpul sama orang, takut mungkin ana bahaya buat orang lain, ya, membahayakan diri ana dan orang lain, ana uzlah aja deh, uzlah, ibadah malas juga, udah tidur aja, ente tidur. Ada orang-orang yang tidur lebih baik buat dia daripada dia melek, ya. Ada nih orang kalau melek bahaya, mendingan dia tidur deh. Nanti kalau ente merasa diri ente kagak bisa memberikan manfaat atau bisa menjadi madarat, tidur. Kalau uzlah bisa, uzlah. Tapi kalau nggak bisa, tidur. Fahada ahsanu ahwalika wa ahwalina. Ini udah paling baik dari keadaan kita dan keadaanmu dan keadaan kita. Menyendiri. Wa idza ajazta 'anil ghanimah faradita bis salamati fil hazimah. Kalau kau tidak bisa mendapatkan keuntungan, balik dan kamu ridha selamat dalam kekalahan, ya. Allah tidur nggak dapat apa-apaan, tapi dia selamat, ya nggak apa-apa, sudah mendingan. Ya. Wa aksis bihalin min salamati dinihi fi ta'dil hayatih. Wa aksis bihalin, alangkah hinanya keadaan man salamatu dinihi fi ta'til hayatih, yang keadaan yang selamat agamanya dengan menghentikan kehidupannya. Karena Abu bilang idzin naum akhul maut, tidurnya karena tidur itu seperti saudaranya mati. Orang yang mati itu
menghentikan kehidupannya. Orang yang tidur, orang yang tidur itu menghentikan rutinitasnya, kayak mati aja udah nggak ngapa-ngapain, dia tidur. Katanya alangkah hinanya keadaan seseorang, tapi hina dalam meruginya keadaan seseorang yang menyelamatkan agamanya dengan tidur. Ya, daripada melek, ngobrol ngalur ngidul, ribah, amimah, macem-macem, gaul nggak bisa, orang-orang di sini pada ngajakin aneh yang nggak bener, pada melakukan dosa, baik karena tidur ya pak, nggak apa-apa ya. Kalau ente pikir lebih baik ente tidur, sebenarnya paling bagus kalau bisa ibadah, isi waktu dengan hal-hal yang positif. Kalau kagak bisa juga tidur aja ya, tidurnya bagus deh. Namun jangan tidur kebablasan akhirnya sholat kagak ya. Aduh, orang puasa tidur dari dari sahur sampai bangun-bangun beduk maghrib. Wah, ini sih melewatan ini ya. Ya tidur boleh, tapi jangan meninggalkan kewajiban sholat fardu dia tetap di situ, dia di rumah aja. Lakulli hal. Fa idzin naum akhul maut wa huwa ta'tilul haya wal tihaqun bil jamadat. Alam dzalika tuwaffaq insyaallah. Karena tidur itu saudaranya mati. Sama-sama orang itu tidak bisa memberikan manfaat dan juga tapi tidak bisa membahayakan orang lain, enggak ngerugiin orang lain. Bahwa ta'tilul haya wal tihaqu bil jamadat, orang ini sama dengan benda mati. Ya, ditaruh aja di pojokan begitu lemari. Ya udah begitu aja sudah. Ya, benda mati sama. Enggak bisa ngasih manfaat, enggak juga membahayakan orang lain. Nah, ini keadaan minimal. Ya. Tapi kalau enggak, kita berusaha untuk menjadi orang yang baik, berbuat baik untuk diri kita dan untuk orang lain, berusaha juga meninggalkan keburukan yang merugikan kita dan juga merugikan orang lain ya. Ini mendingan ini orang yang seperti ini ya. Ala kulli hal, yang penting itu hidup itu kita berusaha jangan sampai menyusahkan orang lain ya, jangan sampai nyusahin orang lain. Kalau ente kagak bisa memberi manfaat orang lain, nyenengin orang lain, paling enggak jangan nyusahin orang lain. Udah itu aja intinya ya. Tapi kalau bisa berusaha untuk nyenengin, menunaikan hajatnya orang lain. Tapi kalau kagak, udah jangan nyusahin orang lain ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita ya. Imam Ghazali sudah mengatakan fa'alam dzalik tuwaffaq insyaallah. Ini doa daripada Imam Ghazali, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya man waffaqa ahlul khair lil khair wa anhum alaih, waffiqna Allahumma lil khair wa inna alaih ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah.